Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallah wa ma'wahu jahannam. Ada banyak ya di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah memberikan sodoran perbandingan untuk dijadikan pelajaran. Jadi perbandingan itu adalah misalnya, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah sama orang yang beriman dan orang yang kafir dan sebagainya? Mungkin Allah sedang menggelitik kita ya. Karena bisa jadi kita selama ini memandangnya sama. Sama saja. Yang penting begini, gitu mungkin. Mungkin kalimat itu juga sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang menyamakan manusia yang beriman kepada Allah dengan yang tidak beriman. Kenapa mereka menyamakan? Karena standar yang mereka pakai untuk menilai adalah standar jadi pahami itu sebagai satu penegasan Allah bahwa tidak sama, la yastawi, gitu ya. Dalam ayatnya disebutkan la yastawil a'ma wal basar. Tidak sama antara orang yang buta dengan orang yang melek. Beda. Beda. Tidak sama pula orang yang beriman dan yang tidak beriman. Di ayat ini disebutkan, apakah sama orang yang selalu mencari ridho Allah dengan orang yang kembali dengan kemurkaan dari Allah, sementara mereka neraka jahanam. Artinya kembali kepada Allah nantinya ya. Wa bi'sal masir, padahal itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kita dibiarkan berpikir jernih oleh Allah untuk supaya tidak terjebak pada standar manusia. Karena kalau standar manusia ya gitu, yang penting apik karo tangga biasanya gitu. Wis gak usah ngono, sholat gak sholat itu urusannya Allah, yang penting kita baik sama tetangga, biasanya gitu. Jadi standar baik sama tetangga itu yang dipakai ukuran. Padahal nanti baik sama tetangga pun standarnya beda-beda. Bagi satu orang baik sama tetangga itu yang penting nggak ganggu gitu. Padahal dia nggak pernah nyapa itu. Itu baik sudah. Nah kan repot lagi. Bagi orang lain lagi baik sama tetangga itu yang penting nyapa gitu. Tapi ya pelitnya setengah mati, nggak pernah ngasih apa-apa. Tapi sudah baik itu daripada yang cuma sekedar nggak ganggu. Lalu ada lagi nanti standar yang lain ya beda lagi. Baik sama tetangga itu nggak hanya sekedar nyapa, tapi ya berbagi pada saat punya makanan. Ya sudah berhenti pada makanan itu. Tapi beda lagi nanti ada tetangga. Tetangga itu ya bukan hanya makanan. Kalau mereka sangat membutuhkan, nah itu yang kita kasih. Gitu ya. Sehingga kalau standar baik itu diserahkan kepada manusia, maka nanti ribuan standar. Nggak akan ada benernya. Maka kemudian ayat ini memberi kita kepada orang yang baik itu beda dengan yang buruk. Standar baiknya adalah satu diantaranya adalah orang yang ittaba'a ridwanallah. Orang yang sepanjang hidupnya itu selalu yarjuna rahmatallah. Orang yang selalu berharap rahmat Allah. Orang yang hidupnya hanya mencari ridha Allah. Cari nafkah,
itulah ya kewajibannya. Mencari rezeki, itulah juga anjuran, karena kita membutuhkan untuk support hidup di dunia. Nah, pada saat itu mestinya kita mencari nafkah, mencari rezeki, itu konteksnya dalam bagian dari mencari ridho Allah. Maka gimana bedanya dengan mencari rezeki tapi tidak dengan mencari ridho Allah? Ya, orang yang mencari rezeki dalam koridor mencari ridho Allah, itu yang pertama jelas. Pertama, dia akan membatasi dirinya pada hal yang halal saja. Itu sudah jelas itu. Yang halal saja. Yang kedua, dia nggak mau nyerempet-nyerempet yang mutasyabih. Apa mutasyabih itu? Yang samar, yang in between, yang diantara. Oh, ini kayaknya halal ini. Oh, ini kayaknya haram ini. Nah, gitu. Biasanya kemudian nyari yang pendapat yang sesuai dengan nafsu. Tidak mau begitu. Kenapa? Karena dia nyari yang jelas-jelas saja lah. Halal, halal beneran. Haram, haram beneran. Haram tinggalkan, halal pakai. Nah, mencari rezeki lagi yang kemudian untuk ridho Allah itu adalah mencari rezeki yang tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kebersamaan. Maksudnya apa? Pertama, jika dia itu berharap mengembangkan usahanya, tujuannya itu bukan hanya untuk kekayaan pribadi, tapi untuk memberikan peluang kerja bagi dulur-dulur yang lain. Begitu, berpikirnya itu begitu. Itu yang mencari ridho Allah. Jadi ketika dia mengembangkan usahanya dan sebagainya, tidak hanya sekedar untuk alladzi jama'a malahu wa addadah. Tidak hanya itu. Tapi adalah untuk biar bisa memberi kesempatan kerja, biar bisa memberi kesempatan berbagi rezeki dengan yang lain. Itu. Lalu mencari ridho Allah dalam konteks mencari rezeki, itu juga begitu. Dia tahu betul bahwa saya nyari rezeki di dunia ini, ya hanya sekedarnya untuk saya nikmati di dunia, tapi sebesarnya saya nyari rezeki ini untuk amunisi bensin saya pergi ke akhirat. Itulah. Jelas dia akhirnya alokasi proporsi dari hasil usahanya itu jelas. Sebagian besar adalah untuk dibawa ke akhirat. Nah, itu loh yang mencari ridho Allah. Makanya dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang jelas a'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jelas itu. Ya, karena yang dicari adalah wabtaghi. Ya, wabtaghi, orang yang mencari bagian kamu di akhirat, maka dia ketika di dunia dalam mencari rezeki, dalam konteks mencari ridho Allah itu, hasilnya begitu. Nah, itu loh perbedaannya. Tapi kalau orang yang mencari rezeki atau mencari nafkah itu tidak dalam konteks mencari ridho Allah, pertama, halal haram halah. Lah wong nyari yang haram aja susah, nyari susah-susah nyari haram. Yang kedua, ya kalau ada in between gitu, mudabdabina baina dzalik antara dua konteks itu ya nyari yang cocok dengan nafsu lah. Lalu yang ketiga, ketika dia mengembangkan usahanya itu tidak ada konteks untuk biar nanti berbagi kepada lebih banyak orang, enggak, itu urusan kedua itu. Urusan pertama ya bisa bagaimana mendapatkan sebanyak-banyaknya untuk pribadi. Itu. Nah, sehingga yang keempat juga hasil usahanya ya aku bekerja keras ya untuk aku nikmatilah. Ngapain aku membatas-batasi diri? Ya gitu. Jadi akhirnya itu yang jadi perbedaan tuh.
Sehingga idan itu terjadi dalam banyak hal. Intinya orang-orang yang ittaba'a ridwanallahi ini berbeda dengan kama bisa khawdi minallahi wa ma'wahu jahannam bisal masir. Orang yang nanti kembali kepada Allah dengan kemurkaan, itu zaman masih ingat waktu saya ngasih gambaran tentang ayat Allah yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hadainahun najdain itu. Aku beri kamu dua jalan kan gitu. Jadi di muka bumi ini tak lepas kamu sebagai penduduk bumi sementara, dan di situ ada dua jalan jalan ke kiri. Ini gampang, enak, menurun sesuai nafsu, lempeng-lempeng saja, tetapi itu menuju murkaku, kata Allah. Jalan ke kanan ini sulit, nggak enak, mendaki, ya, melawan gravitasi, tapi itu suridoku. Masih ingat saya ngomong gitu dulu ya, tentang konsep wahadaina hunnajatain. Aku beri kamu dua jalan. Kan gitu, kata Allah. Jalan ke kiri, ini jalan yang sesuai nafsu, enak, gampang, nggak banyak halangan, nggak banyak batasan. Bisa kamu, tetapi itu menuju murkaku. Jalan ke kanan, itu jalan yang sulit, mendaki, melawan gravitasi, nggak enak, bahkan mungkin kamu akan menemui sikap-sikap diskriminasi dari manusia, mayoritas, tapi itu menuju surgaku. Dalam hadis dituliskan, hufatul jannah bil makar, wa hufatun nar bisyahawah. Jalan menuju surga itu dipenuhi dengan halangan rintangan yang nggak sesuai nafsu. Jalan menuju neraka itu justru dipenuhi dengan hal-hal yang sesuai dengan syahwat nafsu. Nah, sudah begitu, sudah dikasih tahu ketika kita hidup itu sudah dikasih tahu sama Allah begitu gitu loh. Lalu kemudian orang banyak memilih yang sesuai nafsu. Bahwa itu sebenarnya adalah menuju murka Allah, bahwa sesungguhnya jalan tadi adalah tutup keindahan, padahal di balik itu ada neraka yang wabi'sal masir tadi. Nah, begitu nanti balik ke akhirat, ternyata dia mendapatkan murka Allah. Waba'u bi ghadabi minallah, waba'u bi sakhati minallah tadi itu. Di ayat lain disebut dengan bi ghadabi minallah. Pada saat itu baru ditanya, loh, wahadainahun najdain. Kenapa kamu nggak ngambil jalan yang sulit lagi mendaki? Gitu. Tapi pada saat itu ya sudah kasep. Padahal kata Allah, seandainya kamu memilih jalan yang sulit mendaki melawan gravitasi itu, kamu akan berkumpul dengan hum darajatun indallah. Orang-orang yang mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Orang-orang yang kupanggil dengan fadkhuli fi ibadi itu loh. Masuklah bersama dengan hambaku yang sudah masuk. Mereka siapa? Yang mutmainnal qulub. Orang yang hatinya tenang meskipun jalannya mendaki tadi. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Orang-orang yang tetap istiqomah, hatinya tenang, hatinya tidak kedungsang, hatinya enggak rakus, meskipun dikucilkan, meskipun disingkirkan, meskipun mendaki dan tidak enak. Kemarilah fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Masuklah sini, kamu dengan radhiyatam mardiyah. Kamu ridho, aku pun ridho, kata Allah. Loh, itu yang dimaksud dengan hum darajatun indallah. Wallahu basirum bima ya'malun. Ya, jadi itu dulur. Nah, kita sekarang dihadapkan pada pilihan. Alhamdulillah sebelum kita dipanggil Allah ngaji ini. Nah, ya kan? Ngaji ini sehingga kita ditunjukkan mana jalan yang ke kiri, mana jalan yang ke kanan. Pokoknya sing sesuai nafsu gitu itu jelas ngiri, wes. Kebanyakan gitu. Makan ini, makan misalnya, makan ya. Makan itu kan mubah ya, boleh. Apalagi makanan halal. Tapi makanan halal ini pun bisa ke kiri, bisa ke kanan loh jalannya. Misalnya, makanan halal.
Udah jelas halal itu. Tetapi kemudian dipakai untuk hal-hal yang kemusyrikan. Itu misalnya ya, untuk persembahan kepada Dewi Sri Kunti di pohon ini. Lo makanan tadi halal sebenarnya, tetapi kan zaman ke kiri itu. Akhirnya jadi haram tuh makanan. Gitu. Makanan ini halal. Tetapi sampean dan saya makan secara berlebihan. Sampai muntah-muntah. Jadi haram itu. Gitu loh. Anggur itu halal. Tapi karena kemudian diolah menjadi minuman yang memabukkan, jadi haram dia. Gitu. Jadi darah itu sudah jelas. Kalau di dalam yang sudah menjadi daging halal, tapi kemudian darahnya sendiri haram itu. Nah, ini yang harus kita bedakan. Demikian pula tidur misalnya. Tidur itu halal. Tapi kalau kita tidur menjelang saat akan azan, itu menjadi haram tuh. Gitu loh. Karena sudah tahu akan segera sholat, lalu kemudian kita tidur. Jadi hal-hal yang seperti ini, atau makan, kita sudah kenyang tapi mau makan terus, itu enggak kanan, itu ke kiri. Yang ke kanan adalah makanlah dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi itu yang harus kita berikan koridor jelas dulu ya. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Nah ini. Sungguh orang-orang beriman itu sudah diberi kenikmatan Allah itu dengan hadirnya seorang rasul. Tidak hanya seorang rasul itu sebuah kenikmatan yang luar biasa, tapi rasul yang dibangkitkan dari kalangan mereka sendiri. Gini maksudnya itu. Waktu Bani Israel tersesat, kemudian Allah datangkan Rasul Musa, atau Daud, atau Sulaiman, atau Ilyas Zulkifli. Itu kan dari mana? Diambilkan dari bangsa mereka sendiri. Biar apa? Pertama, mudah komunikasinya karena satu bahasa. Wah, juga sudah mengenal karakternya. Sehingga tahu apakah itu bohong atau enggak. Pak juga sudah tahu tradisi di situ, konteks masyarakatnya. Yang keempat ya sudah, kalau sudah satu bangsa gitu kan enak. Gampang nerimanya. Itu nikmat. Gitu loh. Tapi ya tidak juga kemudian semua orang beriman. Ya, hanya orang-orang beriman saja yang mendapat jatah keselamatan yang mau menerima. Jadi laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Dari golongan kamu sendiri tadi pertama adalah kategorinya dari bangsa kamu. Misalnya sekarang Islam ya. Islam bahasa Arab diturunkan di Arab. Gitu kan? Seandainya dulu Quran itu diturunkan di Jepang lalu dengan bahasa Arab. Itu kira-kira orang Jepang ngerti nggak? Nggak ngerti. Sama sebaliknya, seandainya dulu Quran itu diturunkan di Mekah, tapi menggunakan bahasa kanji, huruf kanji, bahasa Jepang, nggak ngerti. Makanya dalam ayat lain disebutkan tuh, kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya lebih dimengerti. Hanya ayatnya itu. Jadi bukan karena satu bahasa itu lebih mulia daripada bahasa lain, enggak gitu maksudnya. Ya karena waktu itu diturunkan di Arab, maka dengan bahasa Arab. Waktu Injil diturunkan di mana? Dengan bahasa Kipti ya dengan bahasa Kipti. Taurat diturunkan di mereka dengan bahasa Ibrani. Enggak kok dengan bahasa Arab. Demikian pula Zabur ya diturunkan dengan bahasa waktu itu gitu loh. Nah, ini menunjukkan bahwa bi anfusihim. Yang kedua nih. Anfusihim maksudnya adalah kami turunkan Rasul itu tidak dengan golongan lain selain manusia, tapi dari manusia.
Seandainya Rasul itu diturunkan dari bangsa malaikat, sampean malah repot. Nggak bisa berkomunikasi toh. Lagian pula kalau kemudian sampean mau niru, disuruh ikutilah teladan malaikat itu. Nah, dia kan malaikat. Kita kan manusia biasa, ya pantas dia bisa taat. Gitu nanti. Supaya tidak begitu, maka Allah menurunkan Nabi itu dari manusia sendiri. Dari bangsa sejenis kamu sendiri. Makanya Rasulullah Muhammad SAW sering mengatakan itu, ana basyarum mithlukum. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Jadi jangan ngomong kalau saya taat itu karena saya malaikat. Enggak. Artinya saya itu hadir untuk dicontoh. Sehingga kamu nggak bisa mengatakan itu kan Nabi, itu kan Rasul. Nggak bisa, karena saya pun manusia biasa yang juga lapar. Jadi kalau saya lapar, kamu juga lapar, berarti kita sama-sama puasa itu mampu. Itu meskipun Nabi tentu diberikan Allah kelebihan tertentu ya. Tetapi secara overall, itu Nabi itu untuk dicontoh. Untuk sampai ke level Nabi mungkin nggak mungkin. Sulit kita, tapi kita diperintahkan untuk mendekati level itu karena memang Nabi itu terus itu untuk kita menjadi uswatun hasanah itu loh. Nggak mungkin lah persis seperti Nabi, nggak mungkin. Tapi obsesi kita itu menuju ke sana. Itulah fungsinya kenapa ba'atsa fihim rasulam min anfusikum atau anfusihim ya. Tuh, karena kalau dari malaikat nanti ya komunikasinya sulit. Juga banyak alasan kalau disuruh niru itu. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Para rabi itu membacakan ayat-ayat Allah untuk membersihkan mereka dengan dosa dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah. Yang pertama adalah membacakan. Nah, saya ngomong terus ini nggak ngantuk tak ini? Kok suara ker. Nanti keenaan denger ngantuk. Alhamdulillah tidak ngantuk. Bangun dulu. Yang sudah tua-tua termasuk ini loh. Meskipun dapat pahala juga sih, meskipun ngaji sambil ngantuk itu dapat pahala juga, tapi jangan ngantuk ya. Ya. Yatslu, di situ kalimatnya yatslu membacakan. Nah ini kalau Rasulullah itu membacakan apa? Waktu itu nggak bawa tulisan apa-apa. Nggak bawa. Jadi kalau di situ disebut yatslu, membacakan. Rasulullah itu malamnya misalnya ada malaikat Jibril datang. Kemudian ada wahyu 1, 2, 3, 4 ayat. Besoknya kemudian disampaikan kepada umat. Ya itu sudah. Tidak ada tulisan apa-apa. Sehingga untuk percaya kepada Nabi saat itu, sulitnya setengah mati. Apalagi kalimat yatslu, itu kan berarti membaca apa? Baca apa? Tulisan toh. Nah saat itu tidak ada tulisan kok. Yang kedua, yatslu berarti membaca tulisan. Rasulullah itu, Nabi Muhammad, tidak bisa baca. Lah kok kalimatnya di sini yatslu itu loh. Nah, sehingga kalau orang-orang yang sok logis sekarang ini, sok cerdas, tidak mungkin percaya Nabi Muhammad. Kalau hidup di masa itu, tidak mungkin. Wis. Ya dengan saya sendiri pun kan akan mempertanyakan begitu. Kan gitu. Sehingga hanya orang-orang beriman betul yang percaya itu. Ketika Rasulullah menyatakan yatslu alaihim, membacakan kepada mereka. Loh, pertama tidak ada tulisannya. Yang kedua, jika pun ada tulisannya, ente itu lo tidak bisa baca, Muhammad. Gitu orang-orang kafir Mekah saat itu. Logis toh? Logis. Tapi benar? Enggak. Jadi logis itu belum tentu benar. Apalagi logika demokrasi. Jadi hati-hati ya. Kemudian ayat-ayatnya Allah. Lah siapa yang percaya wong itu dari omongan kamu Muhammad? Gitu orang kafir dulu. Siapa yang bilang itu dari Allah? Allah sampai hari ini pun banyak yang masih meragukan bahwa itu dari Allah. Wa yuzakihim dan membersihkan dosa-dosa mereka. Nah, konsep membersihkan dosa ini beda dengan konsep dulur-dulur kita yang non-muslim yang nabinya datang untuk menebus dosa. Beda kita ya. Kalau kita ini membersihkan itu ya sampean diajarin untuk bertobat. Caranya bertobat itu begini.
Apa? Pertama, idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu dzakarullah. Ketika kamu berbuat fahisyah, dosa atau apa, mengingat Allah pertama. Ya, dzakarullah. Pertama itu, fastaghfaru lidzunubihim. Yang kedua kemudian beristighfar, minta ampun. Ya kan? Lalu yang ketiga adalah walam yusirru ala ma fa'alu, tidak mengulangi. Jadi alimatnya di sini wa yuzakihim, membersihkan kamu dari pertama dari kepercayaan-kepercayaan yang salah, dosa, yang khurafat-khurafat bid'ah khurafat di sebelumnya itu, yang musyrik-musyrik dibersihkan semua, dijadikan tauhid yang suci. Yang kedua juga gitu, menebus dosa ini bukan berarti kemudian Nabi Muhammad datang lalu semua dosa orang Islam habis, enggak gitu. Konsepnya adalah kita diajarin Rasulullah, diajarin Islam, diajarin Allah untuk bertaubat. Nah, tobatnya tadi 3, itu baru wa yuzakim, kita disucikan. Kalau enggak gitu, ya enggak suci-suci. Enggak bisa kita ngandalkan beliau memang suci, tapi kita kan enggak. Maka kita harus mensucikan diri kita dengan apa yang diteladankan Rasulullah. Walau yu'allimuhum, mengajarkan kepada kita Alkitab, ngajar juga begitu lagi. Ini bawa kitab semua ya di depannya ya, bawa Quran semua. Nah coba kalau saya Gus Glory ini ngajar sampean bawa Quran, saya bawa Quran, kan gitu ngajar itu. Sampean bawa catatan, saya ngomong, kan gitu baca Quran. Lah ini Rasulullah enggak ada dulu, enggak ada Qurannya, yang jamaahnya juga enggak ada. Ngajarnya gimana? Mengajarkan dengan hikmah. Apa itu hikmah? Kan ya, wa yu'allimul kitab, Alkitab Al-Quran, itu pun gaib karena saat itu enggak ada, enggak kelihatan tuh. Tapi wal hikmah, dengan apa? Dengan hikmah. Hikmah ini apa? Teladan Nabi. Jadi Rasulullah menyampaikan ini, kemudian nanti diteladani. Itulah pentingnya guru. Apa? Digugu ucapannya, ditiru tindakannya, sehingga guru yang bisa kita ikuti itu yang yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yang mengucapkan dalil-dalil tapi menerapkan dalam tindakan sehari-hari. Nah itu guru sejati. Selamat hari guru. Itu ya. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, karena sebelumnya meskipun mereka dulu berada dalam kesesatan, Umar bin Khattab, siapa Khalid bin Walid yang mengalahkan Nabi di perang Uhud, itu juga berada dulu dhalalim mubin, tapi kemudian dicerahkan dengan kedatangan Al-Qur'an, diselamatkan dengan kedatangan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waduh, keenaan ngomong sampai habis waktunya ini. Ada semangat ngomong ya, yang ngantuk-ngantuk bangun, rezekinya sudah datang karena sudah akan diakhiri. Yang tadi masih belum ngantuk dan sekarang sudah mau diakhiri, monggo ngantuk bareng. Saya tadi malam itu dari kajian di Tabanan itu rasan-rasan ya. Sambil megangi punggung gitu, saya rasan-rasan. Orang jadi kayak saya itu nggak boleh ngapa-ngapain. Saya itu nggak boleh sedih. Lah kenapa? Nah, tugas saya itu membahagiakan orang. Saya itu nggak boleh ngantuk. Lah kenapa? Lah kalau saya ngantuk ngajinya gimana? Siapa yang melek? Dan ngaji itu saya pun nggak boleh nggak hadir. Kalau jamaah kan boleh nggak hadir, nggak kentara. Ya kan? Lah kalau saya yang nggak hadir, jadi ya belasan tahun bahkan udah puluhan tahun ngaji ya nggak boleh. Saya itu nggak boleh sakit. Lah kalau saya sakit nanti gimana? Kalau sampean kan bisa gantian sakitnya. Saya nggak boleh sakit, gitu. Saya juga nggak boleh, nggak punya uang. Lah kenapa? Ya karena saya kan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan. Gitu. Jadi saya itu, iya kok gak oleh ngantuk barang gitu. Kayak gini kan enak Pak Budi itu, bisa ngantuk. Ya kan Pak Budi? Oh, kalau saya nggak boleh ngantuk. Terus gimana sampean ini? Kan gitu. Nyopir itu loh disuruh nggak boleh di jalan, itu loh nggak boleh istirahat saya itu. Ya kan?
Nggak boleh. Jadi tetap harus hadir. Ngaji harus hadir. Nah, saya berpikir gini, ayo gantian yuk tukar posisi sebulan aja. Atau seminggu aja itu. Nah, nanti tak bayar sampean. Ayo. Bukan sakit masalah itu. Bukan hanya buatan sakit ini, banyak orang sakit tapi persoalan ini mau dan sanggup enggak itu. Banyak orang sakit itu, kan gitu. Nah, ya, jadi gantian saya tak yang mendirikan perusahaan, terus saya jadi direktur, duitnya banyak untuk sedekah. Tapi sampean yang gantiin saya ini. Nanti saya ikut ngaji sambil ke kantor, sambil gitulah. Ayo gantian Pak Budi. Ayo gantian. Lu sampean pikir saya nggak bisa tak hidup kayak sampean yang bekerja. Oh, itu bisa. Saya pernah hidup begitu tuh pernah. Ya, jadi makanya ayo semangat. Pokok suku biasa guys. Iki mesti Bu Satya iki wong Ngawi iki mesti bahasa. Suarane. Mesti ndok pawon iku celuk-celuk yo. Punten. Saya rasa itu kajian kita pada bagian semangat ya. Jadi saling mendoakan biar kemarin saya itu ngecek tulang punggung ini loh karena kebanyakan duduk itu. Terus dikasih pil sekian ini banyak. Saya senyum-senyum aja, mana mungkin pil segitu saya minum. Biar dikoleksi sama istri aja dah. Makanya ayo saling mendoakan biar sehat. Semangat ya untuk mengarungi hidup ini dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Amin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Amin. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum. Amin. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa dal hastina wa najina syaitan. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin Allahumma rfa' darajatana. Rabbana mana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa lana. Amin. Rabbana ja'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan laka wa arina nasqina tamani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana afrigh lana sabra wa sabbit aqdamana Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Alhamdulillah. Allahumma rahamna bil Qur'an.